Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan renungan hati sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara, Yogyakarta. Mari kita akan masuk ke dalam renungan kita, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mohon urapan-Mu atas kami di dalam kami merenungkan kebenaran-Mu saat ini, agar kami memahami, mengerti, dan melakukan kebenaran itu dan menjadikan kami memiliki pemahaman yang baru di dalam hidup kami. Dan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan hati sehat kali ini saya beri judul Hatiku Gelisah. Ya, apakah Bapak Ibu pernah merasa gelisah?
dan karena apa? Renungan hati sehat, hatiku gelisah. Bukan karena ekonomi, bukan karena kesehatan, bukan juga karena pekerjaan, bukan juga karena jodoh atau masalah-masalah pribadi lainnya. Orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan terkadang gelisah, berpikir karena masih banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena orang percaya memahami bagaimana kehidupan sekarang ini dan kehidupan setelah sekarang ini. Tidak memiliki pemahaman yang dangkal tentang dunia ini dan kehidupan kekal nantinya. Mengalami kegelisahan melihat orang-orang yang dikasihi, keluarga, sahabat, kenalan, dan lain sebagainya, tidak mengerti atau tidak tahu kebenaran Tuhan dengan sungguh. Mereka kadang-kadang mengerti tapi tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka kadang-kadang tahu tetapi bermain-main dengan iman mereka. Mereka tahu kebenaran tapi tidak berubah, tetap hidup di dalam dosa mereka. Bahkan ada banyak orang yang tahu tentang firman tetapi meninggalkan Tuhan, pindah keyakinan ke keyakinan yang lain. Suatu kali saya merasa gelisah dan saya membuat status hatiku gelisah. Dan ada orang yang mungkin mengenal saya dan mau menyampaikan empatinya kepada saya, memberikan kata-kata penguat kepada saya untuk tidak gelisah menghadapi kehidupan ini. Dan dalam hati saya berbisik, kamu salah. Hati saya gelisah bukan karena pribadi saya, tetapi karena kamu, about you, itu dalam benak saya. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yeremia 9 ayat 1 sampai 3 dan juga Yeremia 31 ayat 16 sampai 17. Seorang nabi besar yang bernama Yeremia pun mengalami kegelisahan yang sangat di dalam kehidupannya. Putus asa, menangis siang dan malam. Kenapa? Karena melihat bangsanya menolak Tuhan dan hidup dalam dosa. Nabi Yeremia meratap menangis sehingga dijuluki Nabi meratap. Dari kitab Yeremia sampai ratapan 52 pasal tambah 5 pasal, isinya gelisah dan meratap. Hatinya hancur karena nabi besar ini paham tanpa pertobatan mereka akan mengalami penghukuman. Sebagai seorang percaya, wajar atau sewajarnya kita pun gelisah melihat orang-orang yang kita kasihi tidak bertobat, melihat orang-orang yang kita kasihi tidak taat dan setia, tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan bahkan orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi hidup dalam dosa atau menjadi
pendosa. Mari kita baca dari Yeremia 9 ayat 1 sampai yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Sekiranya kepalaku penuh dengan air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir pada mereka. Sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Mereka melunturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran, merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Firman Tuhan ini bagaimana Yeremia meratap dari Yeremia 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-3 tadi. Ia merasa begitu sedih, hancur bangsanya, sehingga terhadap bangsanya, sehingga ia berharap kepalanya penuh dengan air untuk menangis siang dan malam. Ini menggambarkan kepedihan yang mendalam atas dosa dan penderitaan bangsanya. Dan keinginannya untuk menjauh. Yeremia merasa bahwa kejahatan bangsa itu begitu besar sehingga ingin meninggalkan mereka dan pergi ke tempat terpencil di padang gurun. Mereka digambarkan orang-orang yang berzinah dan sekumpulan pengkhianat, yang berarti mereka telah meninggalkan Tuhan dan hidup dalam ketidaksetiaan. Tuhan memahami kegelisahan kita, sama seperti Tuhan juga memahami kegelisahan hati Yeremia terhadap bangsanya. Dari Yeremia 31 ayat 16 sampai dengan 17 yang kita akan baca bersama-sama. Yeremia 31 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran, demikian firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh, masih ada harapan untuk hari depan, demikian firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Ayat Yeremia 13 ayat 16 sampai 17 ini adalah janji penghiburan dari Tuhan setelah banyak nubuatan penghukuman. Seruan untuk berhenti menangis. Tuhan meminta agar umatnya berhenti menangis karena ada harapan. Janji pemulihan. Meskipun bangsa Israel dibuang ke negeri musuh, Tuhan berjanji bahwa mereka akan kembali. Ada harapan di masa depan. Ini adalah salah satu ayat yang menekankan kasih setia Tuhan. Bahwa meskipun hukuman diberikan karena dosa, Tuhan tetap memberikan masa depan bagi umatnya. Yeremia menangis sampai meraung-raung. Namun firman Tuhan, tahan seruanmu, tahan tangisanmu, tahan air matamu. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada upah
ada pengharapan, ada berkat untuk hatimu, untuk apa yang engkau kerjakan. Ada pengharapan untuk bangsa Israel akan kembali atas kegelisahan, duka yang dirasakan oleh Yeremia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tuhan mendengar doa-doa yang diangkat dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Jangan berhenti berharap. Jangan berhenti berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi. Bagi orang-orang yang tidak percaya. Bagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Meskipun kita belum melihat perubahannya. Selalu menjadi terang. Selalu menjadi teladan. Teladan iman bagi mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yeremia gelisah. Yeremia meratap. Yeremia putus asa. Menangis. Siang dan malam. Karena bangsanya, karena tidak bertobat dari dosanya. Namun ada pengharapan dalam Tuhan. Demikian juga bagi kita. Mungkin kita gelisah. Mungkin kita menangis. Mungkin kita di titik putus asa. Termasuk juga saya. Karena ada banyak orang di sekitar kita. Tahu firman tapi tidak taat. Tahu firman tapi tidak sungguh-sungguh. Tahu firman tapi meninggalkan Tuhan. Namun di dalam Tuhan ada pengharapan. Tetaplah berdoa. Tetaplah setia. Tuhan sedang bekerja di dalam hati mereka dan batin mereka. Dalam pikiran mereka. Untuk berubah, untuk bertobat, untuk berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dari 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, Engkau bekerja dalam ratapan kami, dalam kegelisahan kami. Karena kami tahu tanpa pertobatan yang sungguh dalam Tuhan Yesus, tanpa kami menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus, kami akan menerima penghukuman yang kekal.
Namun jika kami bertobat dari jalan-jalan kami yang jahat, dan beriman sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, Engkau adalah setia dan adil, dan mengampuni segala dosa kesalahan kami. Dan pada saat ini Bapa, kami membawa perasaan kami, kegelisahan kami, untuk semua orang-orang yang kami kasihi di dalam naungan Tuhan Yesus. Dan Engkau sedang bekerja kepada mereka. Dan kami memiliki harapan bahwa perubahan akan terjadi bagi keluarga kami, bagi sahabat kami, bagi teman kami, bagi orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini harapan dan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan biarkan kegelisahan mengintimidasi kita. Mari kita berdoa berharap dan mempercayakan mereka ke dalam tangan Tuhan, Allah Bapa kita yang setia, yang sanggup mengubah hati mereka. Tuhan Yesus memberkati.